dengan NIM dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan kelas B semester 1 Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional anak. Mari simak video berikut. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan anak usia sekolah berdasarkan teori Erik Erikson, salah satu psikolog perkembangan yang cukup berpengaruh pada masa saat ini. Erik Erikson adalah psikolog perkembangan yang terkenal dengan konsep 8 tahap perkembangan manusia. Setiap tahap ditandai dengan konflik perkembangan yang bisa diselesaikan agar individu tumbuh secara sehat. Untuk anak usia sekolah, yaitu usia sekitar 6-12 tahun, Erikson menyebut tahap ini sebagai industry versus inferiority, atau bisa disebut dengan rajin versus rendah diri. Tahap ini menjadi pondasi penting dalam pembentukan rasa percaya diri dan kemampuan sosial dan emosional anak. Pada tahap ini, anak mulai memahami bahwa mereka punya tugas, tanggung jawab, dan kemampuan. Mereka ingin diakui, ingin berhasil, dan ingin menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan sesuatu. Dalam tahap ini, jika anak didukung, diberi kesempatan, dan diapresiasi, mereka akan menjadi rajin, percaya diri, dan kompeten. Sebaliknya, jika anak sering dibandingkan, ditekan, atau tidak diberi kesempatan sama sekali, mereka mudah merasa minder, tidak percaya diri, dan lebih cepat merasa menyerah. Jadi coba kalian pikirkan, apakah kalian saat kecil pernah merasa sangat bangga ketika berhasil melakukan sesuatu? Misalnya, dapat nilai bagus, menang lomba, atau bisa mengikat tali sepatu sendiri. Bagaimana rasanya? Nah, secara sosial, anak di tahap ini mulai. Yang pertama, anak mulai membangun persahabatan yang lebih stabil. Mereka mulai pilih-pilih teman, mulai punya bestie, dan lebih terikat pada kelompok sebaya. Yang kedua, belajar bekerja dalam kelompok. Anak belajar berkolaborasi, memimpin, atau mengikuti arahan orang lain. Yang ketiga nih, mengikuti aturan sosial. Di sekolah, anak belajar tentang disiplin, giliran bicara, sopan santun, serta aturan-aturan kelas. Yang keempat yaitu mempelajari peran sosial. Anak mulai memahami perannya, seperti menjadi ketua kelas, anggota tim olahraga, atau bagian dari kelompok-kelompok permainan. Jadi, menurut kalian, mengapa sih teman sebaya sangat berpengaruh bagi perkembangan sosial anak usia sekolah? Jawab di komentar ya. Nah, sekarang secara emosional, anak belajar. Yang pertama, anak belajar mengelola emosi. Mereka mulai bisa mengendalikan marah, rasa kecewa, ataupun rasa takut lainnya. Yang kedua, mengatasi kegagalan. Meski kadang terasa berat, mereka mulai belajar menerima masukan dari orang lain. Yang ketiga, menerima kritik. Meski
kadang terasa berat sih, tapi mereka mulai belajar menerima masukan dari orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab. Anak mulai disiplin mengerjakan PR, tugas rumah, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jika proses ini berjalan baik, anak akan lebih stabil secara emosional, lebih percaya diri, motivasi tinggi. Jika tidak, anak bisa merasa mudah cemas, merasa tidak mampu, dan bisa saja anak tersebut menolak tantangan baru dan merasa nyaman dengan dirinya saat ini. Jadi anak tersebut tidak akan berproses maju. A few moments later. Jadi Erikson menekankan bahwa perkembangan sosial dan emosional anak dipengaruhi oleh lingkungan. Beberapa faktor penting yaitu yang pertama, dukungan orang tua nih. Ya, dukungan orang tua udah pasti. Seperti orang tua memberikan apresiasi yang realistis, bukan yang berlebihan. Yang kedua nih, peran guru. Guru juga memiliki peran penting, yaitu guru yang ramah dan mendorong anak mencoba hal baru, membantu meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut. Jadi guru-guru saat ini jangan selalu marah-marah depan anak. Yang ketiga, teman sebaya. Kelompok teman mempengaruhi keberanian, perilaku, dan cara anak menilai dirinya. Jadi teman sebaya juga sangat penting dalam perkembangan anak. Yang keempat nih, yang terakhir, yaitu kesempatan berhasil. Seperti aktivitas sekolah, ekstrakurikuler, atau hobi yang membuat anak merasa mampu mengerjakan itu. Jadi, anak yang berhasil pada tahap industri ini, mereka akan sering berani mencoba, bangga dengan hasil kerja, mandiri, senang bekerja dalam kelompok, serta mereka juga percaya diri menghadapi tugas-tugas dari guru. Sedangkan anak yang mengalami inferiority, dia akan lebih mudah menyerah, malu tampil, menarik diri dari temannya, takut salah, serta ia akan sering merasa tidak mampu dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ataupun orang-orang sekitarnya. Jadi, demikianlah penjelasan saya mengenai perkembangan sosial dan emosional anak usia sekolah berdasarkan teori Erik Erikson. Tahap ini sangat penting karena menentukan kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan kestabilan emosi anak di masa depan. Jadi, terima kasih telah nonton saya. Jangan lupa like dan share ya. Dadah.